Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Sinaga, Pembimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dari sekian permasalahan yang ada di Bimas Katolik Provinsi DKI Jakarta, menurut saya yang perlu mendapat perhatian dan perlu mendapatkan transformasi pelayanan adalah soal pendidikan agama Katolik bagi siswa-siswi agama Katolik yang bersekolah di sekolah negeri. Kita tahu pendidikan agama itu merupakan hak setiap peserta didik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan pelayanan pendidikan agama Katolik, khususnya bagi siswa Katolik yang bersekolah di sekolah negeri di DKI Jakarta. Persoalan ini menjadi salah satu persoalan kinerja prioritas di Bimas Katolik Kanwil Kementerian Agama. Nah, berangkat dari kondisi ini, menurut kami diperlukan transformasi pelayanan dari pelayanan yang masih tersebar, belum terintegrasi, menuju pelayanan pendidikan agama Katolik yang terdata, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi yang dihadapi, terdapat beberapa persoalan utama, yaitu ada 5 persoalan yang menurut kami perlu mendapat perhatian. Yang pertama, masih terdapat peserta didik beragama Katolik di sekolah negeri yang belum memperoleh pelayanan pendidikan agama Katolik dari guru yang sesuai. Yang kedua, keterbatasan jumlah dan distribusi guru agama Katolik menyebabkan sebagian peserta didik mengikuti pembelajaran di luar sekolah, termasuk di paroki. Kita tahu dari sekian ribu sekolah negeri di DKI Jakarta, guru agama yang menjadi pegawai negeri itu, yang mengajar di sekolah negeri itu hanya 37. Jadi artinya begitu banyak sekolah yang tidak ada guru agamanya. Yang ketiga, belum semua paroki itu memiliki tenaga pengajar agama yang memadai dan memiliki pemahaman pedagogis sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Yang keempat, terdapat persoalan standarisasi pembelajaran dan penilaian, termasuk penerimaan hasil penilaian dari pembelajaran, sehingga nilai yang diberikan dari paroki itu bisa masuk menjadi nilai pendidikan agama. Yang kelima, data mengenai sekolah, jumlah peserta didik, kebutuhan guru, lokasi layanan, serta proses pembelajaran belum seluruhnya terintegrasi dalam satu sistem. Nah, akar masalahnya sebetulnya dari 5 masalah tadi itu, kalau mau kita satukan itu, pertama soal SDM, keterbatasan guru, distribusi guru yang merata, juga kompetensi. Yang kedua soal data siswa itu belum terintegrasi, data kebutuhan guru belum akurat secara real time. Lalu yang ketiga itu soal tata kelola, koordinasi lintas lembaga juga belum optimal, mekanisme pelayanan belum terstandar. Standar pelayanan juga belum seragam, penilaian belum terintegrasi dengan baik. Nah, dari hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya soal kekurangan guru, tapi permasalahan yang berkaitan dengan kualitas data, tata koordinasi, mekanisme pembelajaran, dan sistem monitoring. Dengan demikian, akar persoalan dapat dirumuskan sebagai belum optimalnya ekosistem tata kelola pelayanan pendidikan agama Katolik yang terintegrasi antara Bimas Katolik, sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga keagamaan. Dari 5 permasalahan ini kami coba ambil matriksnya, mana yang lebih prioritas. Menurut kami itu yang prioritas dari data itu, yang utama adalah soal kekurangan dan distribusi guru agama. Lalu yang kedua, data peserta didik dan kebutuhan guru yang belum terintegrasi. Lalu yang ketiga itu koordinasi jaringan antar lembaga yang belum optimal.
Nah, yang berikutnya nanti mungkin menjadi prioritas kedua adalah penilaian dan pembelajaran yang seragam di semua. Keberhasilan penyelesaian persoalan ini sangat ditentukan oleh pemetaan stakeholder. Stakeholder itu dengan pengaruh dan kepentingan tinggi harus dikelola secara intensif melalui koordinasi dan kolaborasi langsung. Stakeholder dengan kepentingan tinggi seperti guru, paroki, orang tua, dan peserta didik perlu terus diberi informasi dan dilibatkan dalam proses perubahan. Sedangkan stakeholder dengan pengaruh tinggi perlu dijaga komitmennya melalui komunikasi strategis dan juga dukungan kebijakan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan agama itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pembimas Katolik, tetapi butuh koordinasi lintas sektor. Jaringan kerja dibangun dengan Bimas Katolik sebagai simpul koordinasi. Direktorat Bimas Katolik Pusat berperan dalam arah kebijakan dan program. Dinas Pendidikan dan Sekolah itu menjadi mitra utama dalam penyediaan data dan pelaksanaan pelayanan. Kementerian Agama tingkat kota itu mendukung koordinasi dan monitoring wilayah. Kuskupan dan paroki menjadi mitra strategis dalam pembinaan serta dukungan pelayanan. Sementara guru, orang tua dan peserta didik menjadi bagian penting dalam pelaksanaan dan evaluasi pelayanan. Melalui jaringan ini, pendekatan yang digunakan bukan lagi bekerja sendiri, tetapi bekerja secara kolaboratif. Arah perubahan yang ditawarkan adalah transformasi dari kesenjangan. Transformasi dilakukan melalui penguatan data, standarisasi layanan, penguatan kompetensi, dan pembangunan jejaring kolaborasi. Dalam jangka panjang, Bimas perlu membangun sistem informasi layanan pendidikan agama Katolik yang mampu memetakan kebutuhan peserta didik, sekolah, guru, serta pelayanan yang terintegrasi. Kami mencoba memberi roadmap apa yang akan dilakukan dari tahun 2026 ini nanti sampai 2030. Persoalan kinerja prioritas Bimas Katolik itu bukan semata-mata persoalan kekurangan guru, tapi persoalan utama adalah bagaimana membangun, sekali lagi kami sampaikan, bagaimana membangun kelola pelayanan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada pemenuhan hak peserta didik. Melalui analisis masalah, pemetaan stakeholder, dan penguatan jejaring kerja transformasi dari kesenjangan menuju pelayanan yang lebih adil dan berkualitas yang dapat diwujudkan karena setiap peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan, agama, dan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Transformasi dimulai dari data, diperkuat dengan kolaborasi, dan diwujudkan dalam pelayanan yang berdampak. Semoga transformasi ini membuka dan membuka peluang untuk kita untuk bertransformasi dari kesenjangan yang ada. Terima kasih untuk kita, salam sukses.